Saudara yang diberkati Tuhan, di bawah waktunya untuk kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Emeritus Dania. Namun sebelumnya kita mau siap dengan firman Tuhan pagi hari ini melalui satu pujian bahwa hati inilah rumahmu. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka firman Allah dari kitab Lukas, Injil Lukas kita baca firman-Nya pada pasal yang ke-17 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Lukas 17 ayat 7 sampai yang ke-10. Saya akan menolong membacakan firman Tuhan pada saat ini, Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Allah. Saya akan mulai dari judul dari babnya, Tuan dan Hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makanan
makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dirancang untuk menikmati berkat Allah. Seorang bapak atau seorang tua terhadap anak-anaknya, dia dibiayai untuk sekolah. Dia dibiayai untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, supaya menjadi anak-anak yang pinter, anak-anak yang mereka kelak dapat meraih apa yang dirindukan, apa yang dicita-citakan. Sehingga di dalam kehidupan secara pribadi maupun setelah berkeluarga, di dalam keluarganya, kehidupannya tertunjang oleh penghasilan yang ia miliki, karena setelah lulus dalam pendidikannya ia pun bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tua tidak merindukan anak-anaknya menjadi anak-anak yang gagal, menjadi anak-anak yang tidak merasakan berkat-berkat yang sudah tersedia. Tetapi orang tua merindukan anak-anaknya semuanya hidup di dalam kemakmuran, hidup di dalam berkecukupan. Bapak Saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia Bapak kita. Dia memperhatikan kita. Dia merancang anak-anaknya ini, hamba-hambanya, umatnya, untuk hidup dapat menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan persiapkan. Bagaimanakah untuk kita dapat menikmati berkat itu? Di dalam firman Allah diungkapkan, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, maka mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengungkapkan bagaimanakah untuk setiap hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan menikmati berkat Allah. Harus melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Harus melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya, dengan tidak beralasan, dengan berbagai macam bentuk alasan. Kalau di dalam firman Tuhan di situ tadi diungkapkan seorang hamba yang habis dari ladang, membajak sawah, mengolah sawah untuk ditaburi tanaman-tanaman atau benih-benih di sana, yang namanya hamba. Setelah dia menyelesaikan tugas dan waktu dia kembali pulang, tidak mungkin Tuhan itu cepat-cepat kamu makan, cepat kamu makan dan minum. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan akan berkata, yang demikian bunyi firman Tuhan, sediakanlah makananku,
ikarlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Seorang hamba dalam kehidupannya bukan menjadi miliknya sendiri. Seorang hamba yang menjadi hamba seorang tuan, maka hidupnya diatur oleh tuan itu. Tidak bisa mengatur kehidupan diri pribadinya, hidup semaunya, hidup seenaknya, bebas, tidak. Tetapi akan mengikuti petunjuk, mengikuti arahan, mengikuti perintah dari tuannya. Walaupun di dalam firman Tuhan di sini diungkapkan dia pasti capek dari ladang membajak sawahnya. Dia tidak akan beralasan, wah saya capek, tidak. Wah saya sendiri lapar, tidak mungkin. Wah waktuku untuk istirahat habis bekerja keras, tidak mungkin. Itu bukan. Seandainya kata ada hamba yang seperti itu, tentu hamba berkemas-kemaslah. Pergilah dari rumahku. Tinggalkan rumahku ini, pergi kemana kamu suka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka tidak punya suatu alasan apapun yang menolak tugas perintah dari tuannya, dari majikannya. Namun ia akan melaksanakan tugas itu dengan sebaik mungkin, melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Karena itu tugas, kewajiban yang harus diselesaikan. Di dalam ayat yang sebelum mengungkapkan, demikianlah juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini pemikiran seorang hamba yang baik. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami tidak bisa menolak, tidak bisa menentang selain nggih sendika dawuh. Bahkan di dalam firman Allah diungkapkan di sana, di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sudah menjadi milik Kristus, sudah menjadi milik Tuhan dalam kehidupan seorang hamba. Maka tidak punya kuasa untuk mengatur diri sendiri. Aku capek Tuhan, aku sendiri lapar Tuhan, aku akan istirahat Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan ini ikat pinggangmu dan layanilah aku. Setelah aku makan dan minum, barulah kamu boleh makan dan minum. Bersiap-siaplah, lakukanlah tugas ini. Sebab itu menjadi tanggung jawab kamu. Menjadi tanggung jawab kamu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan anak-anak Allah, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita semua orang Kristen adalah hamba Tuhan. Bukan hanya Pak Pendeta, Gembala Sidang, bukan, tetapi semua orang Kristen adalah kita hamba Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah memanggil kita, memilih kita, menguduskan kita, menyelamatkan kita. Semua memperoleh tebusan darahnya untuk menjadi milik Dia. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi setiap orang percaya kepadanya adalah hamba Allah yang harus siap menjalankan tugas pekerjaan apapun yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah menerima alasan apa sehingga kamu tidak mau ku perintah, tidak mau ku utus, tidak mau
kusuruh untuk melakukan ini dan itu, Tuhan tidak bisa menerima alasan bentuk apapun. Karena apa? Karena setiap orang percaya Yesus adalah menjadi milik Kristus. Menjadi milik. Maka di dalam kehidupannya selain hanya sendiko dawuh untuk melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin tidak ada. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, maka di sini terhadap hamba yang baik itu Tuhan bersabda, setelah aku makan kamu boleh makan dan minum. Dalam arti bahwa kehidupan anak-anak Tuhan, hamba Tuhan ini akan siap menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan dan Tuhan sendiri nikmati. Secara manusia Yesus makan dan minum di dunia ini, lapar, letih, lesu, capek, ngantuk. Maka dia pun menikmati berkat-berkat yang ada di dunia ini. Nah, demikian berkat-berkat yang Tuhan Yesus nikmati, supaya setiap hamba-hamba Tuhan pun boleh menikmatinya. Boleh menikmati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kalau di dalam gereja mungkin kita sebagai leader, sebagai singer, sebagai pemain musik, operator LCD, pendoa syafaat, mungkin di dalam persekutuan yang rohani, baik di gereja maupun di warga, mungkin di sana menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan pun tidak menerima alasan. Memang Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, maaf, kalau bekerja di dalam suatu perusahaan, memang kita tidak bisa mengatur. Semuanya adalah diatur oleh perusahaan itu. Untuk kita masuk kerja pagi atau kerja siang, malam, yang mengatur adalah perusahaan. Mungkin seandainya kata bisa di sana cuma ligeran, gantian dengan temannya. Oh, kamu minggu yang masuk kerja ya gantian, saya besok menggantikan kamu. Mungkin terjadi seperti itu. Ataupun mungkin di sana izin kepada perusahaan itu, saya minta waktu 2 jam untuk ibadah. Bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu hal yang sungguh-sungguh ini memang terjadi. Tetapi karena itu, kalau hanya untuk kepentingan diri pribadi, untuk kepentingan sendiri dalam kehidupan kita, untuk mencari kesenangan sendiri, tetapi akhirnya menolak tugas yang Tuhan berikan, yang diatur oleh gereja melalui hambanya, atau oleh siapa yang di sana diberi tugas untuk mengarahkan. Kemudian alasan itu adalah hal yang tidak pas. Di sini hamba itu tidak diterima alasan apapun oleh Tuhan. Setelah engkau melakukan tugas, kamu boleh menikmati berkat. Bagaimana? Biasanya mungkin orang demikian, ingin menikmati berkat-berkat, tetapi masalah tugas, pelayanan, pekerjaan-pekerjaan rohani mungkin kita mengelak. Bisa terjadi. Kalau seperti itu, maka di sana bukan disebut hamba yang baik lagi, hamba yang bertanggung jawab akan tugas, tetapi mengabaikan tugas. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka untuk menjadi hamba yang boleh menikmati berkat Allah, jadilah, lakukanlah tugas dengan sebaik mungkin, dan jangan banyak beralasan hanya untuk kepentingan diri pribadi kita. Kemudian yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan,
laksanakanlah tugas dengan tulus hati. Laksanakanlah tugas dengan tulus hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tulus hati dalam arti di sana adalah melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, dengan hati yang baik, dan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan benar. Jadi di sana melaksanakan tugas dengan tulus hati. Jadi tidak ada motif-motif yang negatif. Tidak ada motif-motif yang negatif. Apakah motif yang negatif itu? Seandainya kata melaksanakan tugas pekerjaan yang Tuhan berikan karena mengharapkan ada imbalan, mungkin dalam bentuk materi. Dalam bentuk materi itu bisa uang, bisa benda-benda yang lain. Kemudian dalam bentuk yaitu pujian. Jadi melakukan tugas pelayanan supaya dipuji. Kalau sampai rindu melakukan tugas itu, tetapi memiliki kerinduan juga untuk dipuji, adalah mencuri kemuliaan Allah. Karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, tujuan kita di dalam kehidupan pelayan rohani itu hanya Tuhan untuk dimuliakan. Bukan hanya di dalam gereja maupun di luar gereja, di mana kita berada, baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, tempat berkarya, untuk menuntut ilmu, lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Dia, bukan untuk mencari pujian semata. Pak, bagaimana kalau di sana ada penghargaan? Terima penghargaan, tetapi puji Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan menjadikan anak orang boleh berhasil meraih apa yang diharapkan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tidak mencuri kemuliaan Allah, melakukan tugas tidak mencari yaitu imbalan-imbalan yang tertentu, tidak, tetapi untuk melakukannya dengan hati yang tulus, dengan penuh keikhlasan, penuh kerelaan, dapat diungkapkan di sana bagaikan yang sampah di sana. Melakukan tugas itu bagaikan, yaitu kerinduannya bagaikan sampah. Kalau sudah melakukan tugas ya sudah nggak perlu diingat-ingat lagi. Sudah aku melakukan dengan tulus, melakukan dengan ikhlas, sudah. Entah itu dalam tugas apapun, jadi dilakukan, dilaksanakan. Pak, bagaimana Pak? Kalau melaksanakan tugas kemudian tidak ada mosok aku kerja keras gitu, melayani Tuhan, mendukung pelayanan, kok nggak ada terima kasih sama sekali, ya manten-manten, kok nggak ada. Masa Allah harus terima kasih pada kita? Nggak mungkin kan? Seharusnya yang berterima kasih adalah kita. Mengapa? Kita dipakai Allah, kita masih mau Allah memakainya. Kita bersyukur karena apa? Kita hambanya. Kalau Allah masih memakai hamba-hambanya, dan hamba-hambanya ini patut layak untuk bersyukur kepada Allah, karena Allah masih peduli. Allah masih peduli. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Namun seandainya kata kita tidak ada tugas, tugas kita adalah ibadah. Tugas kita adalah ibadah untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah. Aku tahu punya tugas rangka pelayanan, semua oleh Allah sudah diberikan kepada yang berwenang untuk mengatur. Yang berwenang untuk mengatur, dan yang mengatur inilah juga sudah disertai Allah, Roh Allah untuk menunjuk, untuk menjadi hamba yang siap melayani.
Pak, bagaimana kalau tidak melayani? Apakah kita bukan hamba? Hamba, tetap hamba Allah. Walaupun kita mungkin tidak menjadi guru sekolah minggu, mungkin tidak dalam pelayan ibadah, tetapi kita memuji Tuhan karena hamba harus memuji Tuhan. Hamba mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa kepada Tuhan. Kita semua menjadi hamba-hamba. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah memberi tugas pelayanan kepada kita, tentu disesuaikan oleh Tuhan juga, yaitu tentang kemampuan. Oh, ini mampu saya tempatkan di sini. Oh, ini mampu saya tempatkan di sini. Tuhan yang mengarahkan. Dan di sanalah Tuhan bersabda, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di dalam menjalankan tugas pelayanan pekerjaan Tuhan, di mana kita memperoleh tugas itu, di sana Tuhan pun campur tangan menolong kita, karena Dia menyertai kita. Tidak mungkin kalau anak-anaknya berjalan bepergian kemana, kemudian harus melakukan apa tetapi tidak mampu, tidak bisa, dan di sini bapaknya menyertai, kok bapaknya diam saja? Tidak mungkin. Pasti bapak akan menolong, membantu anaknya sampai bisa melakukan tugas itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lakukan tugas pelayan dengan tulus hati, bukan dengan motif-motif yang negatif, tetapi motif bisa pasti kita hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Didorong untuk menyenangkan hati Allah, didorong untuk menjadi berkat bagi yang lain, bukan untuk mencari kesenangan pribadi, bukan, ataupun kelompok golongan-golongan tertentu, tetapi untuk kebersamaan sebagai anggota tubuh Kristus, semua bagi kemuliaan Dia. Maka dengan perkara itu, saudara, Tuhan pun berjanji di sana di dalam Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bagi hamba-hamba yang setia melaksanakan tugas dengan tulus hati sampai Tuhan datang yang kedua kali, mahkota kehidupan dianugerahkan kepada kita dan arti suatu kehidupan yang kekal selama kita masih ada di dalam dunia. Setelah aku makan minum, barulah engkau makan dan minum, boleh menikmati berkat-berkat sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan pun memelihara kehidupan kita, memelihara kehidupan kita semasa kita di dalam dunia. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itu Pak, marilah di dalam hidup kita ini kita cari sebagai hamba-hamba Allah, lakukanlah tugas pelayanan pekerjaan yang harus kita emban, harus kita laksanakan, kita harus melakukan. Mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan sebaik mungkin, dengan tulus hati, baik di dalam gereja maupun di dalam keluarga maupun masyarakat, supaya kita boleh menjadi berkat bagi yang lain, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang siap memancarkan sinar terang cahaya kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bapak saudara, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan puji nama Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Cinta
Bapa yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar, kami terima. Mampukanlah kami untuk melakukan setiap firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami berada Tuhan. Sebab kami percaya Engkau menyertai kami. Oleh Roh Kudus Engkau menolong kami untuk kami melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Roh Kudus menolong kami baik yang dekat maupun jauh ke tempat tujuan kami. Engkau menuntun kami. Damai sejahtera-Mu kami rasakan. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, terpujilah Engkau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak cucu. Pulanglah, Allah menyertai kalian. Roh Kudus bersama-sama kalian. Roh Kudus memampukan kalian untuk menjalani kehidupan pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Bapa yang di surga, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu ini, dari yang terkecil sampai yang tertua. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara kesehatannya. Diberkatilah berbagai aktivitas pekerjaan baik saudara, pendidikan anak cucu diberkati. Diberkatilah masa depan Bapak Ibu Saudara, umur anak cucu semuanya. Diberkatilah keluarga Bapak Ibu Saudara dengan sukacita, damai sejahtera, dengan berkecukupan bahkan berkelimpahan. Diberkatilah ladang sawah ternak baik saudara. Apa yang Bapak Ibu Saudara pergumulan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, baik dalam aktivitas pendidikan maupun dalam doa, Tuhan memberkati kalian semuanya. Karena kita berdoa, karena kita memohon di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Silahkan duduk kembali, ucapkanlah syukur kepada Allah sebelum nikah.